Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kita bisa kembali bersama-sama bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah Legacy Center. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, karena saya percaya saat Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita akan ada kasih yang turun, akan ada kekuatan yang baru yang akan kita terima malam hari ini. Mari sama-sama kita bersuka cita, kita boleh bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yang setuju kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib buat hidup kita. Mari bersama-sama dengan saya katakan, haleluya. Kami mau bersuka cita, karena Engkau sungguh baik Tuhan. Mari bersama-sama katakan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. You are holy.
is no one else like you. There is no one else like your God. Oh, you are holy, holy are you, Lord. Mari puji, mari sembah, mari bermasmur bagi Dia yang kudus, yang bertata, yang layak timnas kami puji, yang layak timnas segala hormat. Kami puji Engkau Tuhan, oh Jesus, sebab Engkau Kau yang layak ditinggikan. Kami penuh pujian-Mu Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami penuhi tatamu dengan puji-pujian kami, Yesus. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kau kami puji sepanjang umur kami, Tuhan. Ya Yesus,
Raja kami menyembahmu Tuhan. Oh ya Shalom. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. How much it costs to see my sin upon that Call upon the name of the Lord and be saved. Semua yang memanggil namamu akan diselamatkan Tuhan. Call upon the name of the Lord and be saved. Kami panggil namamu. Call upon the name of the Lord and be saved. Di tengah-tengah keadaan kami yang sulit, kami terus memanggil namamu Tuhan Yesus. And be saved. Call upon the name of Jesus. Call upon
Ya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Ini berkat kemurahan-Mu, berkat anugerah-Mu. Kami bisa ibadah online bersama-sama. Merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Kami mengangkat kedua tangan kami saat ini ya Bapa. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang rindu mendapatkan baptisan Roh Kudus ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkatakan, sekarang juga teman kami akan mendapatkan baptisan Roh Kudus ya Bapa. Kami berdoa untuk teman kami untuk opening bisnis les bahasanya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus dipelancar oleh Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk teman kami yang rindu mendapatkan beasiswa ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kepintaran surgawi turun atasnya dan teman kami akan mendapatkan beasiswa itu ya Bapa. Puji nama Tuhan. Ada press report hari ini ya Bapa. Teman kami telah sembuh dari sakit virus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan terima kasih juga untuk keluarga teman kami sudah mengalami pemulihan. Wow, luar biasa, beri kemuliaan bagi Tuhan. Wow, kami juga bersyukur closing target pekerjaan teman kami tercapai. Akhirnya ya Bapa, luar biasa ya Bapa. Dan pergumulan keluarga teman kami yang selesai tepat pada waktunya. Wow, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami sekali lagi ya Bapa. Kami berdoa untuk Opa Niko ya Bapa saat ini. Biarlah visi misimu mengalir atas Opa Niko. Kesehatan dari surgawi mengalir atas Pak Niko ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Pastor Stefanus Yordan ya Bapa. Berkatilah keluarganya, berkatilah keluarga besarnya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Pastor Stefanus Yordan akan dikuatkan dari surgawi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Pastor Stefanus Yordan akan dikasih pengurapan yang luar biasa ya Bapa. Dan kami berdoa untuk Pastor Daniel William ya Bapa. Biarlah kau kuatkan kakinya, kuatkan tangannya untuk berdiri untuk bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Indonesia ya Bapa. Kami berdoa untuk Pak Jokowi beserta menterinya, beserta wakilnya, beserta jajarannya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kedamaian sejahteraan turun atas Indonesia. Hujan pertobatan terjadi di Indonesia ya Bapa. Dan kami berdoa untuk Yerusalem. Kami perkatakan Shalom Yerusalem. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah susu madunya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus berlimpahlah kasih karunia atas Yerusalem ya Bapa. Dan kami berdoa untuk anak-anak muda ya Bapa di Wadah Nextgen dan LC ya Bapa. Biarlah kebangkitan generasi Yeremia di Pentakosta ketiga ini akan terjadi. Kami percaya ya Bapa, penuaian terbesar dan terakhir akan menanti di depan sana. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur setiap kami yang sudah berdoa. Mari katakan sama-sama, amin. Wow, puji nama Tuhan. Mari tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Timothy Oroh dari Gereja Grow Center. Puji nama Tuhan. Mari buka hati selebar-lebarnya. Mari siapkan hatimu untuk menangkap isi hati Tuhan. Terima kasih. God bless you. Halo, nama aku Agnes. Aku adalah salah seorang dari leader Next Gen Sukawarna yang melayani di cabang Cimahi sebagai Vice Commander. Puji Tuhan, akhirnya aku dinyatakan sembuh dari COVID-19 setelah 8 kali swab test. Tanpa penyertaan tangan Tuhan, aku gak akan mungkin bisa lewatin perjalanan panjang yang aku tempuh selama hampir 4 bulan untuk benar-benar sembuh dari COVID-19. It was not easy for me at that time. Aku benar-benar ngerasa down ketika pertama kali mendapat kabar bahwa aku positif dan harus diisolasi di rumah sakit. Tertekan, frustasi, dan juga perasaan tertolak oleh orang lain. Tapi, aku belajar setelah sesi komsel. Shout out to komselku. Aku belajar kalau kita gak bisa tahan semua input yang masuk ke dalam diri kita. Setiap perkataan dan perlakuan yang menyakitkan dari orang lain itu gak bisa kita stop. Tapi, kita bisa ubah respon yang kita kasih. Hal negatif yang masuk bisa kita ubah menjadi hal positif dengan respon kita yang benar. Aku pegang itu karena aku tahu Tuhan mau ajarin aku banyak hal lewat proses yang aku alamin.
Dan aku sadar, Tuhan mau bentuk aku lebih lagi. Aku melewati proses yang cukup banyak. Berkali-kali aku di swab tes dan dinyatakan negatif, kemudian positif, negatif lagi, tapi di tes berikutnya positif kembali. Salah satu hal terberat yang aku rasain, yaitu saat aku harus kasih tahu hasil swabku yang kembali positif ke papa mamaku yang ada di Medan. Hati aku hancur. Setiap kali aku dengar papaku menyalahkan dirinya yang gak bisa nemenin aku di Bandung karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk pulang. Yang awalnya aku sudah dipulangkan dari rumah sakit, akhirnya diputuskan harus menjalani isolasi kembali di rumah sakit untuk perawatan yang lebih intensif. Perasaan takut dan khawatir mulai menggerogoti pikiranku lagi. Tapi aku gak mau kalah. Aku gak mau kalah sama rasa takut. Aku gak mau kalah sama rasa khawatir. Aku gak mau sampai aku kehilangan harapan. Karena aku percaya Tuhan lebih dari mampu untuk sembuhin penyakitku. Dari situ aku terus belajar untuk taat, setia, dan terus percaya akan rencana yang sudah Tuhan rancangkan atas hidup aku. Dan Tuhan sungguh baik. Dia luar biasa. Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Akhirnya, aku negatif berturut-turut setelah swab tesku yang ke-7 dan ke-8. Dan aku dinyatakan sembuh oleh dokter. Wow, amazed banget. Kalau diingat, semua hal yang aku alamin gak mungkin bisa aku jalanin tanpa kekuatan dari Tuhan. Aku sangat bersyukur buat keluargaku yang selalu menguatkan meskipun kita terpisah ratusan kilometer. Mentor dan teman-temanku yang selalu bisa bikin aku ketawa, juga seluruh perawat dan dokter yang merawat aku sampai aku sembuh. Dan Tuhan Yesus yang selalu menemani, menjaga, menguatkan, bahkan menyembuhkan. Tuhan terus temani aku di hari-hari yang aku lewati untuk sembuh dari penyakit ini. Bahkan, aku gak pernah ngerasa kesepian saat diisolasi di rumah sakit. Gak henti-hentinya aku kagum sama pekerjaan tangan Tuhan atas hidupku. Praise the Lord. Untuk semua orang yang masih berjuang melawan penyakit ini, hang in there. You have done so well until now. You can win this battle. Trust me. God is in control and He is able to heal you. Semangat kalian. Sending my virtual hug to you guys. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me. My heart leaps for joy and my song, I praise Him. Psalm 28 verse 7. Halo Next Gen Sukawarna Bandung, Shalom, apa kabar? Akhirnya ketemu kita. Sebenarnya saya harusnya Oktober tahun ini ke Sukawarna, tapi saya nggak tahu dengan kondisi kayak gini. Cuman saya bersyukur paling nggak kita bisa ketemu di online service untuk kesempatan kali ini. Saya berdoa teman-teman baik-baik aja, baik diri teman-teman, keluarga, semuanya baik-baik aja. Kita siap dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini. Kami bisa ketemu walaupun secara online, tapi kami percaya Roh-Mu tetap roh yang berkuasa atas segalanya. Engkau berkuasa di atas ruang, waktu, dimensi Tuhan. Engkau tetap berkuasa walaupun online, walaupun digital. Engkau tetap berkuasa untuk menjamah kami. Roh-Mu Tuhan, firman-Mu sendiri tetap berkuasa untuk mengubahkan kami, untuk menjaga kami, untuk menghibur kami, bahkan untuk menegur kami kalau kami salah jalan Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berdoa Tuhan biar apa yang akan kami dengar berasal daripada-Mu dan Tuhan berbicara luar biasa. Tuhan urapi kami baik yang berbicara maupun yang mendengar. Kami bukan cuma mau menikmati firman-Mu, tapi kami juga mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami ingin menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus, seperti yang Tuhan inginkan dari kami. Makasih banyak Bapa yang baik. Kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Sebelum mulai, saya mau kenalan dulu kali ya, karena ini pertama kali perdana banget saya berbicara di Next Gen Sukawarna. Kami sebenarnya punya hubungan baik Sukawarna dengan Grow Center. Jadi
harusnya lumayan ini ya, kita lumayan familiar. Nama saya Timothy Oroh, panggilannya Timmy. Saya masih bekerja di marketplace, masih aktif. Tapi bersama dengan itu, dengan sepenuh hati, walaupun belum sepenuh waktu, tapi sudah sepenuh hati 24/7 saya melayani Tuhan di sebuah gereja yang namanya GBI Grow Center di Gandaria City. Pastor Ivan pernah ke sana, pemimpin saudara dari Bandung juga beberapa kali ada yang ke sana. Saya melayani sebagai wakil gembala bersama dengan istri saya di bawah penggembalaan Pastor Andi. Mulai Grow Center berdiri dari 2015 ya. Ya jadi sudah mau 5 tahun saya melayani di Grow Center. Terus apa lagi ya? Saya sudah menikah, dikarunia oleh Tuhan seorang anak laki-laki, sudah mau umur 1,5 tahun. Jadi kalau misalnya ini kantong-kantong mata nih masih ada, itu tuh sisa-sisa peninggalan anak baru lahir. Kalau misalnya saudara tahu, teman-teman tahu kan, baru punya anak luar biasa ya, kayak nggak tidur-tidur gitu. Tapi saya sekarang udah lumayan, udah seger. Dan untuk hari ini saya dapat tema yang luar biasa bagus untuk mempersiapkan kita masuk new normal ya kan teman-teman. Ini kita udah siap-siap nih, PSBB udah mulai dibuka, bahkan mall-mall ya kan udah mulai buka, semua kegiatan mulai buka lagi, kantor-kantor mulai dibuka lagi. Saya dapat tema yang bagus banget, judulnya Adapting to the New Normal, ya kan? Menyesuaikan diri memasuki masa new normal dengan paradigma dan dimensi yang baru. Kenapa saya suka banget dengan tema ini? Saya pelajarin banget, saya hidupi banget, dan sebenarnya saya juga bergumul sama ini. Jadi apa yang akan saya bagikan adalah sesuatu yang keluar dari pergumulan saya, yang saya hidupi. Jadi saya percaya bisa membantu teman-teman secara praktikal ya, karena memang sudah pernah saya alami gitu. Yang menurut saya bagus banget karena menyesuaikan diri memasuki masa new normal dengan paradigma dan dimensi yang baru. Nah, paradigma ini penting teman-teman, karena walaupun kita tahu hal-hal teknis, kita tahu ABCD-nya gitu ya istilahnya, tapi kalau paradigma kita nggak kita rubah, kita masih ada di paradigma yang lama, kita susah banget untuk adjusting di new normal. Namanya juga new normal kan, kayak semuanya serba baru gitu. Nah, tapi menariknya apa yang akan saya bagikan hari ini sebenarnya nggak new amat gitu. Loh, kok gitu sih Pastor? Kenapa nggak kasih yang new banget? Jadi gini teman-teman, hal yang lama itu belum tentu jelek loh. Gitu. Mungkin keadaannya berubah, tapi solusinya itu bisa jadi solusi yang nggak perlu baru, dalam artian bukan solusi cuman lama, tapi poin saya adalah solusi yang fundamental, mendasar sekali. Yang namanya fundamental, fondasi kan, mau berubah kayak gimana pun fondasinya tetap sama, dan seharusnya fondasinya nggak berubah. Karena kalau fondasinya berubah, dibongkar semuanya dari nol lagi, nggak punya kekuatan apa-apa. Jadi adapting to the new normal yang akan kita pelajari hari ini, ya makanya yang saya bilang saya suka banget, karena ini yang akan kita pelajari itu lebih ke paradigmanya. Bagaimana teman-teman memasuki new normal dengan paradigma. Itu penting teman-teman, karena tanpa paradigma, teman-teman mau belajar A sampai Z juga, teknik ini, teknik itu, skill ini, skill itu, bukannya nggak perlu, ini perlu banget. Tapi tanpa paradigma percuma. Teman-teman di tengah jalan akan gemeteran, bahkan pagi-pagi mau buka pintu kamar teman-teman tetap gemeteran. Aduh gimana ya nanti ini dengan kondisi kampus baru, keluarga baru, dunia baru, bagaimana nanti pakai masker, face shield segala macem, nervous, nggak bisa bergerak juga akhirnya, nggak bisa berkreasi juga akhirnya. Nah, saya mau ajak teman-teman baca dari 2 Tawarikh 20 ayat 12. Saya mau ambil dari sini 2 Tawarikh 20, tapi kita mulai dari ayat 12 dulu. Teman-teman tahu ceritanya, ini adalah cerita tentang Raja Yosafat, Raja Yehuda yang dikepung oleh tentara yang besar. Tentara musuh yang jauh lebih besar. Makanya kenapa kalau teman-teman familiar sama kisah ini, sampai satu negara, sampai rajanya kan gemeteran, sampai rajanya tuh ketakutan. Makanya teman-teman udah tahu endingnya, yang mereka di tengah peperangan, sebelum mereka berperang mereka cuman muji nyembah ya kan, itu terkenal banget lah ya kan, apalagi di network kita GBI Gatot Subroto terkenal banget karena worship ya kan. Nah,
Kenapa bisa sampai worship gitu? Karena pada awalnya Raja Yosafat, Raja Yehuda saat itu sampai ketakutan karena sebegitu besar dan sebegitu tiba-tibanya serangannya. Sama kayak kita kan, lagi pandemi kayak gini, nggak ada yang pernah tahu teman-teman kondisinya tiba-tiba kayak begini, makin lama makin berbahaya. Dan kita pikir new normal itu tuh makin baik, ya kan? Wah, new normal bisa keluar lagi, ternyata enggak. Teman-teman tahu sendiri, secara data, berita-berita mengatakan kasus COVID-19 di Indonesia malah meroket lebih tinggi, jauh lebih tinggi, bahaya banget gitu. Itu kayak apa ya? Kita terjebak gitu sekarang, kayak yang bisa kita lakukan mungkin ketakutan. Teman-teman mungkin ketakutan dan nggak tahu harus ngapain. Ada juga yang bersemangat, cuman kalau saya lihat ya dari sekeliling nggak banyak gitu ya yang bersemangat. Kalau mau jujur ya, deep down in your heart, you are scared. I am scared. We all are scared. Karena apa? Karena lebih besar dari kita. Wah, tiba-tiba jadi krisis ekonomi, jadi nggak bisa kita handle. Tiba-tiba, wah ini kesehatannya makin berbahaya kondisinya. Tiba-tiba Indonesia, yang tadi saya bilang kasusnya makin melonjak tinggi. Tiba-tiba kita berhadapan dengan musuh yang lebih besar dari kita. Dan kita ketakutan. Tapi ini yang mau saya bagikan buat teman-teman. Sebelum kita masuk ke apa yang sebenarnya ingin saya bagikan, ini dulu nih. Ini check up dulu istilahnya. Di 2 Tawarikh 20 ayat 12, Raja Yosafat berdoa sama Tuhan. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Sama kayak doa kita mungkin, Tuhan, karena aku tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi pandemi yang besar ini. Sama teman-teman, yang datang menyerang kami. Perhatikan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Sama kan? Mungkin teman-teman juga doa kayak gitu. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Tuhan, keluargaku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Secara pelayanan, ministry, Tuhan, next gen, Sukawarna nggak tahu apa yang harus kami lakukan. Sama, tapi mungkin ini ada bedanya di kalimat yang bawah. Raja Yosafat doanya gini, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Itu dulu, sebelum kita mulai yang lain. Ini dulu. Yes, kita berada di kondisi yang sama susahnya. Yes, ada laskar, ada musuh, ada kekuatan yang lebih besar dari kita. Yes, kita sama-sama nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi saat kita berdoa, apakah mata kita tertuju sama Tuhan atau belum? Itu dulu. Saat kita berdoa, saat kita curhat sama Tuhan, saat kita mengutarakan ketakutan kita sama Tuhan, kita tutup doa kita kayak gimana? Cuman begitu aja, cuman ngomong, Tuhan tolong gawat, aduh musuh lebih besar, kami gak tahu apa yang harus kami lakukan, amin. Gitu. Atau kita tetap tutup doa kita dengan iman, teman-teman. Dengan iman bahwa kita tahu Tuhan lebih besar. Itu dulu. Karena kalau misalnya kita doa aja, nggak kita tutup dengan ucapan syukur, kita doa, kita nggak punya iman sama Tuhan, kebayang nggak gimana caranya kita bisa mengandalkan Tuhan? Dari doa yang paling basic, yang paling sederhana, di atas tempat tidur kita, bahkan sebelum kita keluar rumah, sebelum kita keluar kamar, teman-teman. Itu kan basic banget ya. Sebelum kita menghadapi reality di luar sana, doa kita gimana? Itu dulu yang harus kita cek. Kita cuman ngomel sama Tuhan, kita cuman ketakutan aja, tanpa kita mengucap syukur, tanpa kita menunjukkan iman kita sama Tuhan. Atau kayak Raja Yosafat, walaupun yes betul, dia bilang dia nggak tahu apa yang dia lakukan, dia takut, dia gemeteran, dia sampai bersujud, tapi ditutup dengan iman. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saya ajak teman-teman sebelum kita mulai nih, start sama ini dulu. Teman-teman mulai, saat teman-teman berdoa, saya yakin teman-teman berdoa. Tapi just in case, teman-teman tiba-tiba gak sadar, oh iya pastor, aduh saya selama ini nih karena panik, karena takut, saya tuh gak bisa mengucap syukur. Karena ini ada hubungannya nanti sama di depan. Ini latihannya, makanya ini basicnya. Kalau basicnya, latihannya aja gak kita lakukan, agak susah nih kita mendengarkan, melakukan apa yang akan kita dengar di depan nanti. Tutup doamu tetap dengan ucapan syukur, teman-teman. Amin. Saya lanjut 2 Tawarikh 20 ayat 17. Ini menarik, teman-teman. Ini Tuhan kasih janji. Ini apa ya? Ini Tuhan kita.
Ini saya nggak bisa terlalu banyak ngomong karena ini Tuhan kita. Mau kisah Raja Yosafat ini, mau kisah Daud, kisah Yusuf, kisah Daniel, kisah Paulus, semua itu mereka tahu bahwa Tuhan pasti tepati janjinya. Tuhan kasih jawaban buat kita, Tuhan kasih deliverance, Tuhan kasih kelepasan buat kita. Itu Tuhan kita, teman-teman. Udah mungkin teman-teman juga tahu kok, teman-teman rajin ke gereja, mungkin teman-teman Kristen dari kecil, iman teman-teman kalian jaga kuat-kuat. Ini hal yang sebenarnya bisa kita skip, cuman saya mau stop di sini dulu karena ada satu hal yang menarik yang bisa jadi yang jadi landasan buat kita dapetin solusinya untuk adapting to the new normal. Kayak tema kita, kayak yang saya bilang tadi, ada sesuatu yang ingin saya bagikan. 2 Tawarik 20 ayat 17. Dalam peperangan ini Tuhan yang bilang, tidak usah kamu bertempur, ya kan? Nah, janji nih. Ini Tuhan kita, teman-teman. Ada janji, ada kelegaan, ada kemenangan yang udah Tuhan kasih buat kita. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Ya kan? Tuhan akan kasih kemenangan. Dan saat ini saya mau bilang sama teman-teman, in case teman-teman gak tahu, Tuhan akan kasih kemenangan buat teman-teman. Keluargamu memang mungkin agak bermasalah, atau bahkan mungkin sangat bermasalah gara-gara pandemi. Ekonomi, papa mama, keuangannya terganggu, teman-teman mungkin keuangannya terganggu juga. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Karena itu yang selalu Tuhan lakukan. Teman-teman buka semua kitab di Alkitab. Ini yang Tuhan lakukan. Ada kemenangan, ada kelepasan yang Tuhan kasih buat kita. Karena apa? Karena Dia Tuhan. Dia Tuhan yang gak kalah. Dia Tuhan yang lebih tinggi dari semuanya. Bahkan dari pandemi, bahkan dari krisis. Kita menyembah Tuhan yang lebih tinggi dari semuanya. Dan Tuhan itu bilang Tuhan adalah ayah kita. Tuhan adalah Bapa kita. Kita adalah anak-anaknya. Pasti ada jalan Bapa yang baik, pasti tolong kita anak-anaknya. Amin, teman-teman. Tapi ini yang menarik. Saya mau lanjut dulu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Kita udah punya jawabannya, teman-teman. Kita udah tahu. Tapi masalahnya kok Pastor, aku tahu. Ini Pastor nggak khotbah aja, aku tahu kok. Tapi kenapa aku masih nervous ya? Karena gini, teman-teman. Jawaban, saya catat di sini, jawaban belum bisa jadi kelepasan sebelum ada tindakan. Yes, benar, udah ada jawaban. Tapi jawaban itu tuh belum bisa jadi kelepasan, walaupun kita udah terima jawabannya, sebelum ada tindakan. Teman-teman tahu kalau lagi ujian jawabannya B. Tapi sebelum teman-teman lingkarin B itu belum jadi kelepasan buat saudara. Teman-teman belum bisa keluar dari ruang ujian karena teman-teman masih harus lingkarin jawaban itu. Sebelum teman-teman lingkarin jawaban itu, teman-teman belum bisa terlepas dari kertas ujian itu. Teman-teman belum bisa terlepas dari ruangan ujian itu. Teman-teman tahu jawabannya, tapi harus ada action, harus ada tindakan untuk teman-teman lingkarin B itu. Jawaban belum bisa jadi kelepasan sebelum ada tindakan. Dan kenapa saya ajak teman-teman baca ayat 17 tadi, walaupun kita semua anak-anak Tuhan udah tahu ada jawabannya, walaupun kita udah tahu Tuhan adalah Tuhan yang menjawab. Tapi itu dia, teman-teman. Jawaban belum jadi kelepasan tanpa tindakan. Kita tahu Tuhan jaga kita, tapi sebelum ada tindakan kita tetap akan nervous keluar dari rumah di new normal ini. Nah, ini yang mau saya ajak teman-teman perhatikan. Di ayat 17 yang bawah tadi, Tuhan kan bilang, janganlah kamu takut dan terkejut. Nih, ini menarik, teman-teman. Majulah besok menghadapi mereka. Kemenangan Tuhan udah jamin. Tapi Tuhan gak bilang untuk gak pergi berperang. Tuhan tetap bilang, anakku, tenang, aku tahu kok ini COVID-19, aku tahu kok ini pandemi, aku tahu kok new normal ini nggak makin baik, malah memburuk kondisinya buat kita terutama di Indonesia. Nggak apa-apa, kamu tenang, aku udah jaga kamu. Tapi ada sesuatu yang harus kamu siapkan. Kamu tetap pergi berperang. Bukan berarti kamu leye-leye aja, bukan berarti kamu jadi generasi rebahan. Ya kan? Jangan takut, generasi rebahan, kalau kamu generasi rebahan, jangan takut, now get up and go out. Tuhan udah jaga, Tuhan udah jamin. Karena tetap harus pergi berperang, teman-teman. Tuhan gak tiba-tiba turunin roti, Tuhan tiba-tiba gak turunin duit dari langit, Tuhan tiba-tiba gak turunin ijazah dari langit, Tuhan tiba-tiba gak turunin kontrak kerja dari langit.
go out. Karena ini yang Tuhan lakukan juga. Bahkan kalau misalnya teman-teman baca, banyak sekali kisah-kisah ini, bukan cuma ini doang teman-teman. Tuhan janjikan, tapi Tuhan tetap suruh kita berperang. Tuhan tetap suruh umatnya berperang. Tuhan tetap suruh dalam kasus ini Raja Yosafat dan kerajaan Yehuda berperang. Maju at least ke medan perang. Teman-teman, jangan takut untuk maju. Yes, new normal. Tapi kalau teman-teman nggak ngapa-ngapain juga percuma. Teman-teman nggak berani nyobain sesuatu. Teman-teman takut. Teman-teman tetap, aduh nggak mau di kamar. Teman-teman nggak akan dapat apa-apa. Maju, keluar, majulah besok menghadapi mereka. Amin. Menghadapi ketakutanmu, menghadapi realita, menghadapi kontrak kerja, cari kerja, selesain kuliah. Hadapin teman-teman. Saya udah mau selesai, saya mau tutup sama 2 Tawarin 20 ayat 21 sampai 22. Nah ini nih, ini aksinya. Ya kan? Tadi kita ingat jawaban belum ada kelepasan tanpa ada tindakan. Ini tindakannya, ini actionnya teman-teman. 2 Tawarin 20 ayat 21 sampai 22. Setelah ia, Raja Yosafat, berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Ini kan yang tadi saya bilang, karena ini saya kasih tahu di depan, karena ini sebenarnya familiar banget ayatnya. Ini akhirnya di depan sebelum berperang, Raja Yosafat dan seluruh kerajaan Yehuda menyanyi memuji Tuhan. Itu action yang pertama. Dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu actionnya mereka. Tapi tunggu sebentar, Pastor. Kok actionnya gitu ya? Kan mau pergi perang nih. Saya tahu sih ceritanya, tapi jujur aja Pastor, selama ini saya bingung sama cerita ini. Kan mau pergi perang ya? Kenapa malah Raja Yosafat nyanyi-nyanyi ya? Kenapa nggak siapin hal yang lain ya? Kenapa mereka malah memuji menyembah Tuhan ya? Kok nggak make sense ya Pastor? Well, sebenarnya justru ini make sense banget teman-teman. Sebenarnya justru ini adalah hal terbaik. Bahkan hal paling logical. Hah? Kok logical teman? Justru ini nggak logical Pastor. Sebentar. Justru ini adalah hal yang paling logis yang bisa umat Tuhan lakukan. Hal yang paling masuk akal yang bisa umat Tuhan lakukan. Kenapa? Karena perhatikan teman-teman, dengerin saya. Kalau kemenangan itu pasti Tuhan kasih, yang terbaik yang bisa kita lakukan hanya berterima kasih sama Tuhan. Makanya saya harus bawa teman-teman ke ayat 17 tadi. Saya harus ingatkan teman-teman, Tuhan pasti kasih kemenangan. Tapi akhirnya jadi menarik nih. Tuhan pasti kasih kemenangan. Lalu kita gimana dong? Kalau kita ngapain dong? Ya kan? Ini dia, ini yang Raja Yosafat lakukan. Makanya ini yang paling mungkin, paling make sense kita lakukan. Sebelum kita ngomongin hal-hal yang lain. Ini hal praktis paling pertama, yang terbaik, yang paling gampang. Well, nggak gampang sih. Tapi paling mungkin kita lakukan. Teman-teman ingat ini aja, kalau teman-teman rasa kayak memuji Tuhan di tengah kondisi kayak gini nggak masuk akal, Pastor aku butuh yang lebih praktikal dong, ABCD dong, step 1, step 2, step 3 dong. Percaya sama saya teman-teman. Karena saya bilang tadi kan, saya pernah ngalamin. Tanpa paradigma, makanya saya suka banget sama topik yang dikasih. Tanpa ada paradigma, teman-teman dikasih step by step juga gemeteran, pasti nggak akan bisa dilakukan. Paradigmanya apa? Ini dulu. Saya mau kasih tahu paradigma buat teman-teman. Kalau kemenangan Tuhan yang kasih, yang terbaik yang bisa kita lakukan, berterima kasih. Tuhan akan lepaskan kita. Tuhan janji Tuhan akan pulihkan keluarga kita. Tuhan akan pulihkan pelayanan teman-teman. Tuhan akan pulihkan Next Gen. Tuhan akan pulihkan Sukawarna. Tuhan akan pulihkan kota Bogor, Bandung, Jakarta, mau di Bekasi, kayak di Manado, kayak di Ambon, dimanapun Tuhan akan pulihkan. Tuhan udah janji. Sama kayak cerita ini, sebelum perperangan, Tuhan udah janji. Sama kayak kita, Tuhan udah janji. Tuhan udah janji, Tuhan udah bilang Tuhan yang akan kasih kemenangan. Saat Tuhan
udah jaminkan kemenangan. Kemenangan itu Tuhan yang kasih, yang terbaik yang bisa kita lakukan apa teman-teman? Berterima kasih. Itu hal yang paling logik. Kenapa? Karena kemenangan udah Tuhan kasih. Kalau kemenangan udah Tuhan kasih, kenapa kita nggak berterima kasih? Kalau kemenangan udah Tuhan kita kasih, kalau kemenangan Tuhan udah kasih, kenapa kita nggak mau berterima kasih buat kemenangan yang udah Tuhan kasih? Dengan kita berterima kasih, kita jadi ingat bahwa kemenangan udah dikasih. Kita selama ini takut keluar rumah. Pakai masker ya, jangan lupa loh, hikmat teman-teman. Tapi jadi takut, jadi coward, jadi pengecut, kayak aduh takut ini, takut itu. Padahal PSBB udah dibuka, kayak yang penting kan pakai masker bisa, face shield bisa. Teman-teman punya masalah ekonomi bisa mau usaha lagi, bisa mulai lagi, jangan menyerah dulu. Tapi teman-teman udah makin lama makin kecil, makin takut. Saya nggak khotbahin saudara, ini saya alamin sendiri, betul. Saya alamin sendiri, saya makin takut. Makanya saya ingat sama ayat ini. Kalau kemenangan Tuhan yang kasih, kenapa saya nggak berterima kasih sama Tuhan? Dengan saya mengucap syukur sama Tuhan, saya ingat saya udah menang. Saya ingat udah ada kemenangan yang Tuhan kasih. Gimana caranya? Dengan saya berterima kasih. Gini kan, makasih Tuhan, Tuhan udah kasih kemenangan. Kita jadi ingat dong. Kalau Tuhan udah kasih kemenangan buat kita. Ya kan? Dengan kita, makasih Tuhan udah ada kemenangan, makasih Tuhan udah jaminkan kemenangan, makasih Tuhan ada keselamatan buat keluargaku, ada keselamatan buat aku, ada kelepasan buat aku, makasih Tuhan. Kita makasih, kita ucapkan tuh, makasih bahwa Tuhan udah tolong kita, makasih Tuhan jaga kita. Masa kita masih takut? Masa kita lupa? Kita baru omongin loh, kita baru keluarin loh kata-katanya. Makasih Tuhan udah jaga aku. Kok takut keluar? Kok takut memulai yang baru? Kok menyerah? Kok imanmu makin kecil? Kok engkau makin ciut? Kelihatannya nggak praktikal, justru ini praktikal banget teman-teman. Dengan teman-teman nyebut, dengan teman-teman berterima kasih, teman-teman ingat kemenangan apa yang udah Tuhan kasih buat teman-teman. Itu yang pertama. Yang terakhir, yang kedua, kalau buat teman-teman bilang, aduh pastor kok saya nggak bisa ya? Kok saya nervous ya? Ada apa ya? Saya tahu banget pas pastor ngomong, wah saya benar-benar dapet banget. Tapi besokannya saya mau coba, kok saya takut ya pastor? Nah ini dia, saya mau tutup sama ini. Mungkin ada sesuatu yang Raja Yosafat lakukan, ada sesuatu yang orang lain lakukan, sehingga di tengah tekanan mereka nggak nervous. Mereka bisa lihat tentara musuh begitu besar menghadapi mereka. Mereka bisa lihat ekonomi mereka juga buruk sekali. Tapi kenapa mereka masih tetap bisa bersuka cita? Mereka bisa tetap bersyukur karena mungkin ada hal yang mereka lakukan yang kita nggak lakukan. Apa itu? Teman-teman perhatikan. Saat ayat 21 bilang menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar. Perhatikan, di muka apa teman-teman? Orang-orang bersenjata. Di muka orang-orang bersenjata. Itu apa hubungannya pastor? Teman-teman perhatikan ya. Tuhan di sebelum pagi ini, saat peperangan ini, Tuhan udah ngomong, aku yang akan kasih kemenangan buat kamu. Tapi kenapa Raja Yosafat tetap siapkan orang-orang bersenjata? Apalagi tindakan dia yang paling utama adalah memuji menyembah Tuhan. Kenapa kita masih bisa temukan orang-orang bersenjata di barisan Raja Yosafat? Ini poin saya yang terakhir. Preparation teman-teman. Yes, we praise God. Tapi jangan lupa to prepare yourself. Ini hikmat. Ini yang saya bilang hikmat tadi. Saya dari tadi suruh teman-teman keluar. Makanya kan saya bilang pakai masker, face shield kalau perlu, itu baru dari sisi kesehatan. Tapi ada hikmat, preparation. Bahkan Raja Yosafat pun melakukan itu. Mungkin ini yang bikin dia lebih pede saat dia menyembah di tengah musuh-musuh yang besar, di tengah kerumunan musuh yang siap menyerang, menelan dia. Dia bisa tetap somehow punya rasa percaya diri untuk let's worship, let's praise God, karena dia udah prepare.
Dia tetap siapkan pasukan perang. Dia tetap siapkan senjata. Kalau kita, orang Kristen, anak-anak Tuhan, kan masalahnya sering banget kayak, oh amin, 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 amin. Nggak siapin apa-apa. Yes, Tuhan tolong. Pastor Timmy bilang Tuhan akan tolong. Tapi tetap males. Tetap takut. Tetap nggak mau nyoba ini, nggak mau nyoba itu. Preparation buat memasuki new normal, buat adjusting ya kan. Tema kita, adjusting to the new normal. Apa sih preparationnya, Pastor? Learn new skill. Karena itu lagi dibutuhkan di luar sana. Banyak skill-skill baru yang teman-teman harus pelajarin. Baik soft skill maupun hard skill. Ada ilmu-ilmu baru, ada keahlian-keahlian baru yang harus teman-teman pelajarin. Prepare yourself. Jangan-jangan teman-teman gak dapat kerja di era kayak gini. Bukan karena Tuhan jahat, bukan karena pandemi, bukan karena apa. Karena orang lain preparation, teman-teman enggak. Orang lain sadar, kok wah ini dunia udah baru nih. Aku coba pelajarin apa sih yang dunia baru ini butuhkan, apa sih yang new normal ini butuhkan. Oh perlu skill ini. Dia pelajarin. Teman-teman ongkang-ongkang kaki aja datang ke tes. Pantas nggak diterima kerja, pantas nggak lulus, pantas ekonominya nggak membaik, karena nggak ada preparation. Dan ini Alkitab banget loh preparation teman-teman. Raja Yosafat yang padahal Tuhan udah bilang aku yang kasih kemenangan buat kamu, yet dia tetap siapin pasukan dengan senjata. Siapkan dirimu adapting to the new normal. Belajar apa yang perlu teman-teman pelajarin. Kalau itu nggak nyaman buat teman-teman, belajar, paksakan dirimu. Emang nyaman buat Raja Yosafat udah tahu akan dikasih kemenangan, dilap satu-satu senjatanya, kumpulin senjatanya, cekin yang ini pegang senjata ini, yang cek ini pegang senjata ini, ada masih tajam atau enggak. Kan capek. Mendingan kayak dalam tanda kutip, aku beriman karena Tuhan udah bilang, Tuhan udah bersabda, Tuhan akan selamatkan aku. Enggak. Ini yang banyak kita salah. Tuhan udah bersabda, terus kita ongkang-ongkang kaki, malas-malasan. Pantas nggak naik-naik hidup kita. Prepare yourself, guys. Jadi memasuki new normal ini, mindset paradigma untuk memasuki new normal ini ada dua, teman-teman. Praise God and prepare yourself. Amin. Kita berdoa yuk. Makasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami ucap syukur Tuhan berbicara buat kami. Biar hari ini kami mendengar firman-Mu. Kami bukan cuma bersemangat mendengar firman-Mu, tapi kami juga bersemangat melakukannya. Kami belajar Tuhan di kesempatan hari ini Tuhan. Praise God and prepare ourselves. Kami mau melakukan dua hal ini untuk mengubah paradigma kami Tuhan. Kalau selama ini kami ketakutan atau selama ini kami sembarangan Tuhan. Dua-duanya Tuhan. Hal yang ekstrim ini boleh kami disiplinkan Tuhan. Kami boleh tetap praise God apapun yang terjadi. Tapi kami gak sembarangan. Kami prepare ourselves. Makasih banyak Bapak, hamba mau berdoa apa yang belum lengkap, apa yang belum sempurna, boleh Tuhan sempurnakan. Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara buat anak-anak-Mu yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.